Ya oke, selamat datang teman-teman di channel AR. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan pada video kali ini kita akan mereview laga antara Belanda menghadapi Ukraina di Euro 2020 tentunya. Dan kita langsung mulai saja review kita kali ini. Dimulai dari permainan dari Belanda. Nah, Belanda sendiri menerapkan strategi high pressing yang menghadapi Ukraina ini. Dan Belanda juga ketika melakukan serangan, mereka mengandalkan umpan-umpan lambung, khususnya umpan-umpan lambung diagonal dari sisi kiri ke sisi kanan, atau ya dari sisi kanan ke sisi kiri ya. Dan ya sisi kanan ini menjadi jalan serangan bagi Belanda ya, karena pertahanan Ukraina di sebelah kiri yang dimana dihadapi sisi kanan atau sayap kanan Belanda ini cukup lemah ya kalau bisa dibilang, dan ya sangat dimanfaatkan oleh para pemain timnas Belanda untuk melakukan serangan. Dan juga second line atau ya lini gelandang dari timnas Belanda ini banyak melakukan tembakan atau menciptakan peluang-peluang ya. Misal ketika salah satu pemain Belanda memberikan umpan lambung, tidak bisa diterima oleh pemain depan mereka, diantisipasi oleh pemain Ukraina dan jatuh di kaki pemain Belanda yang berposisi di second line atau di posisi gelandang. Nah, pemain tersebut ini bisa menciptakan peluang yang cukup berbahaya ya, seperti peluang dari Wijnaldum di awal-awal laga tentunya. Nah, itu permainan dari Belanda. Kemudian permainan dari Ukraina sendiri ya. Ukraina sendiri menerapkan strategi regroup, jadi mereka tidak melakukan pressing, mereka ya ketika bertahan mereka lebih turun ke belakang untuk ya tadi menutup ruang-ruang di lini belakang. Kemudian Ukraina juga menyerang menggunakan strategi work into box atau masuk atau melakukan penetrasi ke kotak penalti Belanda ya. Dan ya mereka masuk ke atau melakukan penetrasi lewat skill individu mereka ataupun kerjasama antar pemainnya lewat umpan-umpannya, dan ini cukup berhasil. Dan jika kita lihat statistiknya, Ukraina ini menciptakan 7 peluang dan 5 diantaranya on target ya. Jadi cukup presentase antara on target dengan jumlah peluang yang diciptakan ini cukup tinggi ya. Dan ya karena lini kiri pertahanan Ukraina ini cukup menjadi momok serangan Belanda, bahkan ya left forward Ukraina atau pemain depan sebelah kiri Ukraina ini harus turun ke belakang untuk membantu serangan, maksudnya membantu pertahanan dari Ukraina ya. Dan ya jikalau kita lihat pergerakan pemain Belanda sendiri, khususnya Memphis Depay ini walaupun berposisi sebagai striker tetapi dia lebih banyak bermain di sebelah kiri serangan Belanda ya, atau sebelah kanan pertahanan Ukraina. Mungkin itulah mengapa para pemain Ukraina sedikit bergeser ke sebelah kanan, karena di situ ada Memphis Depay dan memberikan ruang di sebelah kiri yang dimana di situ dimanfaatkan oleh para penyerang sayap kanan Belanda ya. Dan ya ini gol-gol yang tercipta di laga kali ini di mana Belanda menang 3-2. Laga yang sangat dramatis tentunya. Gol pertama dicetak oleh Wijnaldum di menit ke-52 di mana ya Dumfries menyerang dari sisi kanan atau sebelah kiri pertahanan Ukraina, memberikan umpan ke kotak penalti, tidak bisa ditangkap oleh kiper Ukraina dan jatuh di kaki Wijnaldum dan bisa dimanfaatkan ya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa lini gelandang atau second line dari Belanda ini memberikan kontribusi yang cukup baik ya untuk terciptanya beberapa peluang-peluang emas dan bahkan menciptakan gol, seperti ya gol pertama dari Wijnaldum. Kemudian gol kedua sendiri diciptakan oleh Weghorst, lagi-lagi serangan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri pertahanan Ukraina. Dumfries lagi-lagi menjadi aktornya, memberikan umpan cutback ke Weghorst dan bisa dibobol ya gawang Ukraina lewat tendangannya. Kemudian Ukraina mengejar
Di menit 75, Yarmolenko memberikan atau melakukan tendangan flashing yang cukup baik yang tidak bisa dihalau oleh kiper Belanda yaitu Stekelenburg, dan 4 menit kemudian mendapatkan free kick dan bisa dimanfaatkan oleh Yaremchuk lewat pergerakan tanpa bolanya yang begitu baik, dan sundulannya berhasil membobol gawang Belanda dan mengubah kedudukan 2-2 ya saat itu. Ya, sebuah kelengahan terjadi di lini pertahanan Belanda memasuki 15 menit terakhir laga ya. Terbukti dengan 2 gol tercipta dalam 5 menit, yaitu di menit 75 dan menit ke-79. Dan beruntungnya Dumfries berhasil membobol gawang Ukraina di menit ke-85 memanfaatkan crossing dari Nathan Ake di sebelah kiri serangan Belanda, dan ya Dumfries berhasil menyundulnya, dan ya Belanda berhasil mendapatkan 3 poin di kandangnya sendiri di Johan Cruyff Arena, dan 3 poin yang tentunya sangat penting untuk Belanda. Dan ya mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.